Hillshade atau shaded relief digunakan untuk menampilkan efek 3 dimensi dari topografi. Sebagai contoh, ini adalah elevasi di kawasan Danau Toba, dan ini adalah elevasi yang sudah ditambahkan dengan hillshade. Efek 3 dimensinya akan kelihatan, sehingga kita mengetahui bahwa ini adalah pegunungan dan ini adalah pulau Samosir. Kita bisa mengetahui kondisi topografi yang sebenarnya, yang mungkin dari peta elevasi ini belum cukup untuk menampilkan fitur-fitur tertentu, seperti contoh di sini adalah ada kelurusan atau jalur patahan. Nah, di sini mungkin tidak terlalu terlihat. Namun, ketika sudah dilihat dengan hillshade, maka jalurnya akan terlihat jelas. Hillshade ini sangat bermanfaat dalam peta topografi, peta geologi, karena dapat mengekspos kondisi medan dan fitur-fitur geologis yang memang tidak kelihatan dalam peta biasa. Oke, di sini sudah ada DEMNAS. Ini sudah dilakukan definisi proyeksi. Jika teman-teman baru download DEMNAS, itu perlu mendefinisikan proyeksi terlebih dahulu di Data Management Tools, kemudian Projection and Transformation, kemudian Define Projection. Nah, ini sudah didefinisikan koordinat X, Y, dan Z-nya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung melakukan analisis hillshade di 3D Analysis Tools, kemudian Raster Surface, kemudian hillshade. Kita input DEM. Kemudian pilih penyimpanan. Kemudian kita tentukan azimut dan altitude. Nah, azimut ini adalah arah dari penyinaran matahari dari 0 searah jarum jam sampai 360 derajat dari utara kembali ke utara. Nah, jika kita ingin memodelkan hillshade sesuai dengan kondisi real di lapangan ataupun pemodelan pada waktu tertentu, maka kita perlu menyesuaikan dengan lokal altitude dan azimut matahari pada waktu tertentu. Nah, jika hanya untuk display, maka kita bisa sesuaikan dengan yang kita inginkan. Di sini settingan defaultnya adalah 315 derajat, berarti penyinaran dari arah barat laut ke tenggara, sehingga bayangannya akan miring ke arah tenggara. Settingan ini secara umum sudah cukup. Kemudian altitude adalah ketinggian matahari. Oke, ini adalah skema altitude azimut. Bisa kita lihat ini adalah ketinggian matahari dari 0 di horizon sampai 90 derajat di zenith. Kita bisa atur ketinggian matahari ini. Secara umum, jika altitude matahari rendah, maka bayangannya akan semakin panjang, seperti di pagi atau di sore hari. Kemudian di pertengahan 45 derajat, maka bayangan akan sama panjangnya dengan objek. Dan apabila mendekati zenith atau di zenith, maka penyinaran akan vertikal. Nah, akan terjadi minim bayangan. Nah, jika tujuannya adalah permodelan sesuai dengan kondisi tertentu di waktu tertentu, maka kita perlu menyesuaikan dengan altitude azimut penyinaran lokal. Namun jika sekedar display, settingan 45 derajat itu secara umum sudah cukup. Kemudian model shadows, jika dicek, maka outputnya akan mempertimbangkan penyinaran matahari dan juga efek dari bayangan itu sendiri. Sifatnya lebih kompleks, lebih mempertimbangkan model dari bayangan objek. Namun jika tidak, itu hanya mempertimbangkan efek penyinaran matahari. Namun secara umum tidak jauh berbeda. Nah, kita bisa uncheck saja, gunakan yang default saja. Kemudian Z faktor adalah faktor konversi antara unit Z, yakni unit ketinggian, dan unit X dan Y-nya atau unit horizontal. Nah, karena ada perbedaan datum antara datum vertikal dan horizontal di sini, datum vertikalnya adalah IGM 2008 yang unitnya meter, sementara datum horizontalnya dalam derajat, maka ada konversi dari meter ke derajat. Nah, ini adalah faktor konversi default berdasarkan perbedaan datum tadi. Jika datum vertikal dan horizontalnya itu unitnya sama, maka conversion faktornya adalah 1. Oke. Ini adalah hasil awal dari hillshade yang kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa overlay dengan layer yang kita inginkan. Sebagai contoh, layer DEMNAS ini akan saya jadikan saya akan klasifikasikan berdasarkan unit elevasi. Simbologi.
Kita akan mengklasifikasikan elevasi. Mungkin kita akan menjadikan 8 kelas. Oke, mungkin kita akan gunakan seperti ini. Dan ini daerah lautnya mungkin kita beri warna biru. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan transparansi layer. Saya lebih cenderung meletakkan layer hillshade ini di atas dan membuatnya menjadi transparan dibandingkan dengan layer yang Demnats ini di atas, kemudian hillshade-nya di bawah. Karena layer hillshade ini terlalu mencolok, maka kita perlu melakukan transparansi layer sehingga hasilnya lebih memudar dan tidak begitu mengganggu untuk analisis jika fungsinya hanya untuk display. Oke, pilih transparansi display. Di sini saya set 70%. Nah, hasilnya akan seperti ini, di mana hasilnya ini cukup untuk menampilkan efek 3 dimensinya, namun tidak terlalu mengganggu analisis nantinya jika fungsinya hanya untuk display. Namun, kasus di mana pengaturan pencahayaan altitude dan azimut tadi di kondisi tertentu akan menghasilkan efek terbalik, di mana pegunungan atau tinggian itu terlihat seperti cekungan, dan sebaliknya cekungan terlihat seperti pegunungan. Nah, dalam kasus seperti itu, kita perlu menyesuaikan pencahayaan agar hasilnya tidak misinterpretasi. Secara umum, prinsipnya seperti itu. Oke, cukup sekian. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan di komen.